Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Formatic Channel. Masih di ajang Piala Eropa tahun 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021 yang gak bosan-bosan kami bahas ya, karena memang lagi seru-serunya ini. Saatnya penentuan tim-tim mana aja yang akan lolos ke babak selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas pertandingan di grup B. Ya, di grup B ini udah ketahuan ya kalau Belgia itu sudah menang 2 kali dan sudah pasti lolos. Nah, yang jadi masalah ialah antara Denmark dengan Rusia. Belgia akan ketemu Finlandia. Situasi di grup ini sangat menarik sebenarnya, dan di sini adalah saatnya pembuktian Denmark sebagai tuan rumah. Apakah dia mampu lolos atau tidak ke babak selanjutnya? Peluang masih ada, tapi sangat kecil. Kita lihat dulu seperti apa statistiknya ya. Oke, kalau Rusia sama Denmark secara histori mereka baru ketemu sekali di tahun 2012 dan itu pertandingannya ialah pertandingan friendly dan Rusia menang 2-0. Kondisinya beda ya, sangat beda jauh lah kalau udah beda tahun begini. Secara table ya sudah dibilang tadi, Belgia itu menduduki peringkat pertama dengan poin 6, sedangkan Rusia di peringkat kedua dengan poin 3, sedangkan Finlandia berada di peringkat ketiga dengan poin 3 dan Denmark berada di posisi keempat dengan poin 0. Ya, di sini memang Denmark supaya lolos itu kemungkinan dia harus bisa merebut posisi kedua ataupun dia ketiga. Nah, di satu sisi ini pertandingannya menarik ialah andai kata Belgia berhasil menang terhadap Finlandia dan Denmark berhasil menang terhadap Rusia, maka Denmark bisa berada di posisi kedua. Luar biasa, angkanya akan 3 semua. Tapi kita lihat dulu statistiknya seperti apa ya. Kita masuk aja ke tim statistik. Oke, kita lihat dari 2 pertandingan yang sudah mereka selenggarakan. Secara shooting Denmark unggul jauh. Mereka melakukan 22 shooting per game. Secara corner pun Denmark lebih banyak 6. Duel udara Denmark lebih banyak 57%. Possession Denmark lebih unggul di angka 56%. Passing successful juga Denmark lebih unggul di angka 85%. Secara rating pun Denmark lebih unggul di angka 6,5. Kita lihat dari situasional statistiknya ya. Secara situasional statistik mereka masing-masing baru memang mencetak 1 gol, tapi 2 gol ini merupakan 2 gol yang bobotnya berbeda kalau menurut kami. Karena Rusia mencetak gol ke gawang Finlandia, sedangkan Denmark mencetak gol ke gawang Belgia. Walaupun kemarin Denmark pun tidak bisa mencetak gol ke gawang Finlandia. Ya, itulah menariknya sepak bola ya. Shoot per gamenya jauh dan conversion rate juga cuma angka 2% ternyata. Kita lihat passing type-nya. Secara passing 592 passing dilakukan oleh Denmark dan 491 passing dilakukan oleh Rusia. Average passing strike-nya juga lebih tinggi dari Denmark. Oke, kita lihat positional statistiknya. Secara positional statistik Rusia main memang dari sayap, dari sisi kiri sebanyak 40%, dari tengah hanya 21% dan dari kanan sebanyak 39%. Sedangkan Denmark sangat dominan main dari sisi kiri yaitu sebanyak 41%, dari sisi kanan sebanyak 30% dan tengah 28%. Seperti dari saat ini ya Rusia lebih unggul ya karena mereka bisa variasi dari kanan maupun dari kiri. Ya, kalau melihat statistik tadi sepertinya Denmark unggul ya dari Rusia. Dari permain statistiknya unggul jauh dari jumlah shooting, dari jumlah corner, dari passing successful, dari duel di udara, dari possession, rating Denmark unggul semua dibandingkan dengan Rusia. Secara passing pun Denmark lebih unggul juga dari Rusia. Ya, sepertinya memang pertandingan ini akan menarik kalau menurut kami. Ya, mudah-mudahan tidak ada kejadian ya seperti kemarin waktu lawan Finlandia. Tapi yang masalah di sini ialah apakah Denmark akan sama ketika dia melawan Finlandia tidak bisa berhasil mencetak gol. Ketika melawan Belgia pun dia hanya bisa mencetak 1 gol. Ya, ini mungkin jadi PR-nya Denmark ya. Tingkat finishingnya harus benar-benar diperbaiki, harus benar-benar dibenahi. Itu yang menjadi PR-nya dari Denmark saat ini. Dan andai kata jika mereka berhasil dan dibantu dengan Belgia yang mengalahkan Finlandia, kemungkinan besar Denmark bisa merebut ke posisi kedua dan lolos ke babak selanjutnya. Dan walaupun ternyata Belgia dan Finlandia pun ternyata bermain seri, karena mungkin Belgia tidak terlalu diforsir, dia akan mencadangkan pemain utamanya untuk beristirahat untuk babak selanjutnya. Kita tidak tahu. Ya, worst case scenario-nya ialah Denmark berada di posisi ketiga, dan apakah itu bisa membantu dia ke babak selanjutnya? Bisa saja, walaupun peluangnya mungkin kecil.
Dan disinilah kemungkinan kalau saya lihat Denmark itu akan mengeluarkan semua kemampuannya, didukung dengan penonton yang luar biasa dari negara Denmark, dan kemungkinan hal itu akan terwujud. Kalau menurut kami kemungkinan besar Denmark akan bisa menduduki posisi kedua klasemen akhir dari grup B. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mau komen apa saja silakan, yang penting etika tetap dijaga. Maju sepak bola Indonesia. Adios.